you finish. Greeting. Good morning, sir. Okay, good morning, student. How are you today? I am very well, thank you. How about you? I'm good too, thank you. Anybody absent? Ada yang tidak hadir? In the last meeting, do you still remember? Masih ingat materi kita sebelumnya? What is it about? Tentang apa? Celebrating Independence Day. Celebrate Independence Independence Day ya. It's about hari kemerdekaan, perayaan kemerdekaan. Okay, before we come to the next activity, I need you to stand up, please. Let's sing the national anthem. Silakan berdiri menyanyikan lagu kebangsaan. Indonesia, tanah airku, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Do you still remember our class contract? Anda masih ingat kesepakatan kelas kita? Number one, try to speak in English. Number two, Take turns to take turn. Let's open your book page 37. It's unit 2. Nah, unit ini kita akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi sebuah informasi atau menangkap cerita dari sebuah pengalaman pribadi. Nah, have you ever had a personal experience? Ada yang punya pengalaman pribadi? punya. Pastinya punya ya. Gak mungkin orang itu nggak punya pengalaman. Ya. Sebelumnya pernah nggak kalian menanyakan pengalaman pribadi temannya atau ditanyai sebaliknya? Pernah? Pernah. Sebelum kita lanjut, I want you to stand up, please. Let's do the ice breaking. Because tadi sir ada dengar sir dan enter, still enter. Oke, kita main itu sekarang. Stand up, please. Silakan berdiri. Shoulders, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose, head, shoulders, knees and toes, 38, silakan buka bukunya halaman 38. Nah, era several picture ada beberapa gambar yang kita sudah bahas minggu lalu ya. Number one, what's that? Tug of war. Tug of war. Apa itu in bahasa? Tarik tambang. Oke. Number two, today we will listen to the comic strip. Kita akan mendengarkan comic stripnya. Kita bahas bersama. That is the example of cerita pengalaman. Ya, pengalaman antara Munita dan Galang yang mengikuti apa tadi? Lomba makan kerupuk dan lomba kelereng. Sementara kalau si Pipit dan Andre mengikuti, dia suka ikut peret, nah atau pawai. Nah, here is some exercise based on the text yang barusan kita bahas. Ada sedikit latihannya. Lihat dulu. Nah, part A, bagian A, that is about true or false. Nah, yang di papernya kalian ingkari ya. Ada 8 sentence, ada 8 kalimat. Nanti kalau sesuai dengan cerita yang kita baca tadi, kalian lingkari bagian true.
tadi, kalian lingkari yang false atau F. Do you understand? Paham? Oke, kita coba. Tuh, for example, number 1 ya. Contoh. Galang came second in marble spoon race competition. Galang juara 2 pada lomba balap kelereng. Salah atau benar? Salah, makanya dilingkari false pada example-nya ya. Nah, number 2, I will read the sentence. Kita bacakan sentence-nya. Kalian lingkari jawabannya masing-masing. Monita won the kerupuk race competition in the Independence Day celebration. Monita juara lomba kerupuk di lomba peringatan hari kemerdekaan. Nah, true or false? Silakan dilingkari. Next, come to part B. Silakan lanjutkan ke part B. Silakan kerjakan, waktunya 5 menit. Oke. Oke, is it right? It's okay. Kita lanjutkan ke part C. Silakan. Paham, Hakam? Oke, silakan. 5 menit. Kerjakan. Oke, finish. Finish. Submit. Silakan dikumpul ke depan. Number 3, Monita almost got choked in kerupuk race. Monita hampir tercekik. True or false? True. False. Yang hampir tercekik itu adalah Andre galangnya. Sorry, galang. Ya. Oke, come to part B. Silakan open your book page 42. Buka buku halaman 42. Nah, a parade in my hometown. Parade di kampung saya. Aktivitas apa aja tuh yang pertama? Kostum. Hah? Kostum. People Kostum. wear Indonesian forest costume. Iya, kan ada tuh yang ditandain warna merah kan? Apa tuh? Dress up. Nah, pada berpakaian unik semua, dress up uniquely. Part C. Nah, bagian C. Buku halaman 44. Picture number 1. Paragraf berapakah itu? Paragraf Pertama. Picture number 1 is paragraph 2. Okay, I will give you next text. Here is the example of recount text. Nah, ini adalah contoh dari teks recount atau teks pengalaman pribadi. It was hard. Nah, ya, last month, bulan lalu, I joined the Roku Marathon. My first marathon contest adalah kontes atau lomba maraton pertama saya. I thought it would be a great experience. Saya pikir itu akan menjadi pengalaman menarik for me to try out, untuk dicoba. I had to run 42 km. Saya harus berlari sejauh 42 km to complete it, untuk menyelesaikannya. It was hard. Itu sangat susah. Hard itu berat ya, sangat berat. Nah, ini pengalamannya tentang ikut lomba maraton. Nah, kemudian yang paragraf pertama itu disebut dengan orientation atau pengantarnya atau pembuka cerita. Nah, seperti yang kalian pernah tanya, yang kalian contohkan tadi, pernah nggak katakanlah pernah nggak makan durian? Lalu pasti temannya menjawab kan, ya pernah, waktu musim durian tahun kemarin saya makan durian di kebun Helen. Duriannya banyak berbuah. Dan waktu itu ada jam makan sampai mabuk-mabuk. Itu adalah orientasi dulu, pembuka dulu. And then we come to the second part. Masuk ke paragraf, ke paragraf berikutnya. Itu disebut dengan series of event.
seri atau urutan dari kegiatan-kegiatannya. Nah, disinilah yang kalian cari informasi tadi. Di part B itu kan latihan yang part B tadi itu kalian fokusnya harusnya di paragraf ke-2 karena untuk mencari kegiatan atau aktivitas-aktivitas dari teks tersebut. First, I woke up very early in the morning. Pertama-tama saya bangun sangat pagi pada pagi hari because the marathon started at 7 a.m. karena lombanya dimulai jam 7 pagi, Pak. Saya nonton. Tidak, nengok teksnya saya, jangan nengok Pak saya. When I arrived at the venue, ketika saya sampai di tempat perlombaan, I found out that there were actually a lot of people. Saya melihat banyak sekali orang who participate in it, yang berpartisipasi pada perlombaan tersebut. We were excited to run the marathon. Kami sangat excited, sangat tertarik ya, sangat ingin mencoba lomba marathon. Ya, sangat semangat. When the marathon started, ketika lomba marathonnya dimulai, I ran as fast as I could. Saya lari secepat mungkin, secepat yang saya bisa. After some kilometers, I was already tired. Setelah beberapa kilo, saya kelelahan. So I just jogged for the rest of the way. Maka saya hanya jogging, kok jogging. Finally, I finished the marathon. It was exhausting. Akhirnya saya menyelesaikan marathon. It was exhausting, sangat melelahkan. But it was also so fun, tapi juga menyenangkan. Nah, ada berapa aktivitas di dalam series of event yang kalian lihat? Pertama-tama itu adalah tanda aktivitas yang pertama. Ada kata bantunya. Pertama-tama saya bla 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 bla. Kemudian di sini when I arrived at venue I found. Nah, itu kegiatan kedua. Setelah itu kemudian yang ketiga. Nah, nih, when yang ketiga itu adalah aktivitas yang ketiga. Setelah itu terakhir nih, finally, akhirnya saya kelelahan, akhirnya saya menyelesaikan. Itu adalah tanda atau signal dari aktivitas yang ada dalam series of event. Nah, jadi dilihat kata hubungnya. Pertama-tama, setelah itu, kemudian, akhirnya, nah itu berarti itu tanda-tanda itunya aja dihitung, cukup. Maka kalian akan menemukan kegiatan-kegiatan yang dijabarkan dalam teks pengalaman tersebut. Nah, pada bagian akhir disebut dengan reorientation. Nah, pengulangannya aja. After that, setelah itu, I wanted to join another marathon. Setelah itu saya ingin mengikuti maraton lagi. I was interested in improving my running time. Saya tertarik untuk memperbagus atau memperdalam waktu berlari saya, memperbaiki waktu berlari. And I also experienced a good feeling, dan juga mendapatkan pengalaman yang menyenangkan with other runner, dengan para pelari yang lain. It was very wonderful experience for me. Itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan bagi saya. Nah, pada bagian reorientation ini hanya sekedar penutup cerita, ya. Akhir dari kita, akhirnya saya senang, tapi saya mau lagi. Contoh tadi yang walaupun dia
makan durian sampai muntah-muntah, tapi dia masih mau kok makan durian lagi. Nah, gitu. Penutup cerita aja. So, ada berapa bagian dari teks pengalaman pribadi? Ada? 3. Ya, number 1 is apa yang pertama? Bagian yang pertama? Orientation. Bagian yang kedua? Series of event. Bagian yang ketiga? Orientation. Nah, kalau untuk mencari aktivitas-aktivitas yang diceritakan pada bagian series of event, fokus pada paragraf itu aja. Lihat kata hubungnya. Do you understand, Sofa? Ya. Okay, next activity. I want you to sit in group. 4 group, each 4 people. Ya, silakan duduk berkelompok 4 grup, masing-masing 4 orang. Ya, yang belum selesai nyetak pun di stop dulu nggak apa-apa. Yang penting udah dapat kan, mana yang catatnya udah ditemukan kan? Sudah? Yang belum apa sudah? Oke, catatnya nanti aja, nggak apa. Oke, have a look. Silakan dilihat ke depan dulu. Nah, this is structure of written text. Yang tadi kita sudah singgung sedikit. The first one itu ada orientation. Isinya tentang siapa yang terlibat atau kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi. Oke, good. Nah, itulah isinya orientation itu. Orangnya siapa, kejadiannya kapan, di mana tempatnya kejadian tersebut terjadi. Nah, pada liburan musim lalu, saya dan teman-teman saya pergi ke Tanjung Pinang. Nah, itu isinya tuh. Siapa yang terlibat di situ? Saya dan teman-teman. Kapan? Pada liburan musim lalu. Kemana? Ke Tanjung Pinang. Nah, series of event bagian keduanya yaitu apa isinya? Serangkaian kejadian yang dialami penulis. Nah, inilah dia isinya kegiatan-kegiatan yang kalian cari barusan. Serangkaian kejadian berurutan yang dialami penulis. Apa-apa aja sih kejadian-kejadiannya? Pertama, kami naik speedboat. Setelah itu kami mencari penginapan. Kemudian kami mencari tempat makan. Nah, yang kayak gitu. Itu adalah informasi-informasi yang perlu di garis bawahi. Itu isinya series of event. Dan baru masuk ke bagian yang terakhir yaitu reorientation, yaitu berisi tentang penutupan yang berisi kesimpulan pesan atau kesan penulis atas kejadian yang dialaminya. Oke, penutup yang berisi kesimpulan, pesan atau kesan. Nah, liburan kemarin sangat menyenangkan. Saya sangat suka pergi ke situ bersama teman-teman. Nah, itu adalah pesan kesannya. Lain kali kami ingin mengulang lagi. Itu adalah bagian dari reorientation. Kemudian selain ini ada juga keterangan-keterangan yang muncul dalam cerita pengalaman pribadi. Keterangannya ada 2. Yang pertama, adverb of time atau keterangan waktu. Menggunakan adverb of time untuk menunjukkan masa lalu. Nah, kejadian yang kita ceritakan itu sudah berlalu atau belum? Pastinya sudah, kan sudah jadi pengalaman ya. Artinya sudah berlalu. Maka contoh waktu yang digunakan adalah yesterday, last week, last month, an hour ago, a year ago. Nah, ada ago-nya itu artinya masa lalu itu. Tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu, 2 hari yang lalu. Nah, itu adalah keterangan waktu yang digunakan dalam cerita pengalaman pribadi. Kemudian yang kedua, adverb of sequence. Nah, ini dia
yang perlu kalian yang sempat singgung tadi, keterangan urutan. Adanya untuk menunjukkan urutan terjadinya kejadian. Nah, makanya contohnya adalah first, then, after that, at last, finally. Nah, jadi kalau kalian mau mencari urutan-urutan kejadian dalam sebuah teks, lihat aja tuh order of sequence-nya, keterangan urutannya. Itu pasti kejadiannya sudah berurutan. Nah, tinggal disalin. Kira-kira yang kalian buat tadi sudah cukup mirip atau belum? Silakan dinilai sendiri ya kerjaannya. Kemudian, nah ini ada ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam menceritakan pengalaman. Yang pertama, menggunakan simple past tense atau tenses untuk menunjukkan kejadian yang sudah berlalu. Yaitu caranya subjek diikuti kata kerja bentuk kedua. Nah, contohnya I ran. Ran itu adalah bentuk kedua dari run. Bab satunya itu run, bab duanya jadi ran. Nah, berubah dia. Disinilah menunjukkan kalau dia sudah berlalu, artinya sudah terjadi. Ya. Kemudian ciri-ciri bahasa yang kedua adalah yang kedua adalah subjek plus to be plus complement. Subjeknya contohnya it was up. Nah, to be yang digunakan to be untuk verb 2, to be untuk past tense, yaitu was dan were. Nah, yang dua ini nih menunjukkan kalau dia sudah berlalu. Nah, jadi kalau membuat teks cerita pengalaman itu menggunakan bahasa yang menunjukkan kalau kejadiannya sudah terjadi. Oke, so far so good. Paham? Oke. Any question about teks pengalaman pribadi? Ada pertanyaan? Oke. Kira-kira menurut kalian apa yang kurang jelas dari materi ini? Ada yang belum dipahami? So far paham? Oke, ada yang kesulitan? Tidak ya, menceritakan pengalaman pribadi. Nah, itu untuk next meeting kita akan mencoba mengkonstruk teks recount pribadi, teks pengalaman pribadi kalian masing-masing dengan cara yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, untuk pertemuan minggu depan. Terima kasih untuk kerjasama kalian berkelompok. Ya, sudah mengikuti kontrak kelasnya atau kesepakatan kelas kita. Ya, tidak ada yang jadi tukang kayu di dalam kelas kita kan hari ini. Dan untuk berikutnya kita akan lanjut ke unit 3, yaitu mencoba membuat pengalaman pribadi kita, dibahas minggu depan. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Berhubung waktu zuhur sudah masuk, kita lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang muslim silakan ke masjid, tentu. Kita di